ya aku saat ini aku pede ngomong ke media karena menurut aku udah keterlaluan kayak gitu. Jadi selama 3 bulan ini kan aku tidak ngambil job syuting. Aku dipanggil ke beberapa talk show pun aku nggak datang. Aku nggak mau datang kan karena takut aku salah ngomong ataupun apapun. Tapi udah keterlaluan banget. Aku dikirimin preman. Jadi kayak ke tempat hiburan aku yang di sini dikirimin preman berkali-kali buat tutup. Terus klub aku ini diintai sama ada mobil warna merah berhari-hari di situ. Jadi si mobilnya itu dibuka, terus itu kayak ngeliatin keluar, terus ngerokok di dalam dan itu kayak dia tuh berjam-jam bisa standby di situ. Aku nggak curiga gimana. Yang terakhir yang paling epic itu dia itu ngirimin kayak guna-guna santet itu kayak semua karyawan aku kerasukan dan sebut nama orang. Ibarat kata si usaha ini biar tutup, aku kan bingung, musuh aku siapa ya kayak gitu. Kenapa aku jadi banyak musuh setelah Apek ketangkep dan maksudnya ini kan yang aku curigai adalah pesaing bisnisnya Apek kayak gitu. Tapi kan maksud aku kalau kalian bermasalah sama Apek, aku kan di sini cewek ya, jangan serang aku karena kan yang aku lihat bermasalah sama Apek itu adalah cowok-cowok dan pengusaha. Jadi kalau buat bawa-bawa nama aku kayaknya nggak fair juga karena aku kan sama Apek aja hubungan belum 1 tahun. Jadi kalau menurut aku sih terlalu salah alamat lah buat nyerang aku terus. Aku udah capek selama belum aku ditelepon fiktif diancam. Banyak ancaman selama 3 bulan, jadi aku merasa tertekan. Aku tuh keluar nggak pede karena mungkin mental aku tuh udah kena. Jadi diancam sama orang-orang itu. Kan ini kasus dari 2020 ya. 2020 aku belum kenal Apek, jadi kenapa harus ngancam aku sekarang? Jadi terlalu jauh lah kalau buat ngincer aku. Aku nggak tahu apa-apa secara detailnya aja, aku nggak tahu kasus itu seperti apa. Tapi ini kan ada dugaan ancaman, kenapa nggak dilaporin secara hukum sih? Karena kan harus mengumpulkan bukti-bukti dan aku mungkin aku sih dalam waktu dekat aku mungkin mau ke Komnas Perempuan sebagai perlindungan aku. Sebentar, tapi kan dugaan pengancaman itu tadi katanya ada telepon ya? Telepon. Ada WA juga nggak? Ada WA, ada plat nomor. Ini kan aku lagi selidiki kan. Kita nggak bisa gegabah ngelaporin orang begitu aja karena kita kan harus tahu ini siapa dulu kan. Plat nomor kan bisa dikasih tahu. Iya, tapi kan? kenapa nggak coba melakukan laporan ke polisi gitu loh? Ini kan berkaitan dengan hukum pengancaman gitu kan? Bahkan udah jelas. Jelas ada nomor WA, ada plat nomor gitu kan? Dan sebutkan nama juga lagi kan. Kalau aku mau bilang nantilah di belakang layar ya aku obrolin karena ini bakal menyangkut diduga intansi, jadi aku nggak bisa gitu. Karena aku nggak mau bermasalah lebih dalam lagi dan bermasalah lebih besar lagi karena selama 3 bulan ini ancaman aku udah marah banget. Tapi kan ada dugaan pengusaha juga katanya. Dugaan pengusaha yang bermasalah sama Apek biar disangkanya tuh kayak ngancem Dinar karena mungkin disangkanya aku tuh mendukung Apek kayak gitu. Adakah dugaan pengusaha itu yang asal Jambi itu? Ada beberapa kota, musuhnya nggak satu. Ada yang di Jakarta juga. Kayak gitu. Jadi nggak satu kota. Jadi ada, kalau yang aku tahu sih sekarang ini yang ngancem aku tuh ada 3 pengusaha. Ada 3 pengusaha dan berbeda-beda kota. Dan dia maksudnya Dinar mengetahui siapa sosok 3 orang itu? Sebenarnya dia kenal aku. Jadi kalau misalkan memang mau ngobrol aja gitu sama aku kayak dia kan manggilnya Teh. Teh aku nggak suka gini-gini misalkan. Kan tinggal diobrolin. Lagian kan kalian bermasalah sama Apek. Kenapa aku yang diintimidasi? Sorry, Teh Dinar taunya 3 orang itu dari mana ya? Iya. Aku pastikan itu karena yang bermasalah sama Apek itu 3 orang itu ya? Iya. Artinya udah berkomunikasi banget dong sama Aku sebelum penangkapan Apek itu, aku udah bilang ke mereka, aku nggak ikut-ikutan. Kalau kalian ada masalah, silakan selesaikan secara laki-laki.
antar laki-laki. Aku jangan terlibat karena aku memang tidak mau ikut-ikutan. Kayak gitu. Kayak gitu sih, aku pernah klarifikasi ke mereka, cuman nggak tahu ya ini masuk di mereka atau enggak. Cuman pas Koapek masuk ke dalam, kok terus yang diserang kayak gitu. Kan 3 pengusaha itu kan bermasalah sama Koapek ya. Ada dugaan juga bahwa Teh Dinar menikmati uang yang dari Koapek itu gimana tuh? Oke. Kita buktikan ya. Selama aku berhubungan sama Koapek, oke lah konten aku ada mungkin beberapa kayak Koapek ngasih aku segala macam. Di belakang itu, aku di perusahaan, salah satu perusahaan di sana, aku berinvestasi dan sekarang aku rugi 7 miliar rupiah yang belum aku dapatkan. Buktinya, ini aku pernah transfer 1 miliar rupiah di bulan Desember. Desember ini tanda tangan aku ya. Ini Desember tanggal 5 2023 1 miliar rupiah dan aku bertransfer bertahap. Ada perjanjian sebelumnya. Ini aku beli kapal. Dan ini PT-nya berbeda, nggak ada sangkut paut. Ini 1 miliar rupiah lagi. Ini 1,5 miliar rupiah. Ini nama aku ya. 7 Maret untuk melunasi kapal. Ini 1,5 miliar rupiah lagi. Aku transfer Desember 27. Dan di sini, jadi aku mengklaim ada salah satu kapal itu ada investasinya aku. Sampai saat ini aku tidak pernah mendapat dan mendapat hak aku di sini. Di sini ada invoice yang belum mereka bayar. Ini Oke, yang kita kesampingkan masalah Investasi itu berapa orang? satu set kapal itu harganya 14 miliar, ada uang aku 7 miliar dan ada uangnya salah satu pengusaha juga, pengusaha batu bara juga. sebentar, yang uang investasi ini Teh Dinar ke perusahaannya Koapek Iya. atau ke lawannya? Jadi aku ke Koapek dan kapalnya diklaim sama lawannya. Ya, tapi kan dalam kasus yang Koapek sendiri kan itu kapal memang diduga digelapkan oleh Koapek kan? Kan belum terbukti. Oke. Belum terbukti, kita kan nggak sejauh itu ya. Maksud aku tuh, oke, aku menikmatinya tuh dari mana? Menikmatinya dari mana? Ini invoice yang belum ditagihkan dari transferan aku selama ini. Ini invoice ini ada 12 trip tarikan dan aku belum pernah memakan uang ini. 12 trip tarikan ini berarti 6 miliar rupiah. 1 miliar rupiah yang dibayarkan ini adalah untuk operasional kapten, kru, dan beli minyak. Selama ini berjalan kapal yang aku tadi beli, itu aku nggak pernah mendapatkan apa-apa aku. Jadi kalau aku menikmati uangnya itu dari mana? Kalau aku mau jelasin semua, aku tuh menghargai Koapek sebagai laki-laki. Kalau aku jelasin semua detailnya, Oke, kita lihat story aku kalau sama cowok seperti apa. Aku mendukung cowok kalau aku berhubungan dan aku tidak pernah meminta uang sama cowok. Seperti itu. Kayak gitu. Aku harus tegaskan itu karena banyak fitnahan di luar sana yang menurut aku nggak enak. Berarti tapi Teh Dinar sendiri mengetahui kronologis dari dugaan penggelapan yang dilakukan Koapek. Kasus itu yang dilaporkan adalah usaha kerjasamanya dia dengan lawannya itu dari 2020. 2020 apakah aku mengetahui kenal Koapek? Tidak. Aku mengenal Koapek 2 September 2023. Jadi itu harus clear ya. Jadi kalau buat menyangkut aku, Dinar tahu nggak usahanya Koapek apa? Aku cuma tahu Koapek itu pengusaha tongkang. Kalau masalah PT segala macamnya, baru-baru ini aku tahu juga PT dia seperti apa setelah adanya laporan. Kayak gitu. Jadi jangan terlalu menyudutkan aku, jangan terus-terusan di kasus ini nyeret nama aku gara-gara aku ada nama di media, menjelekkan nama aku kayak gitu. Iya, demo kiriman. Demo kiriman gimana tuh? Maksudnya demo kiriman? Demo kiriman berkali-kali Itu di mana? di Mabes Polri. Terus pas aku lagi show di luar kota dikirim pendemo juga. Dan kita tanya ada pendemonya, kita tanya kenapa kamu ngedemo Dinar Candy, ikut-ikutan aja soalnya dibayar 50.000. Ada dugaan siapa pelakunya? Kalau dugaan pelakunya, kalau mencurigai iya, cuman kalau dugaan sampai aku nuduh salah satunya enggak. Silahkan aja sih. Oke, thank you.